saya akan menceritakan sebuah kenyataan yang saya pernah alami, di mana ketidakmungkinan itu menjadi sebuah fakta. Dalam keadaan pikiran yang sehat, ketika posisi kita itu ada di bawah. Benar sih apa yang dibilang oleh setiap manusia. Adapun kata-kata bijak mengatakan bahwa kehidupan manusia itu ibarat roda yang berputar. Terkadang di atas, terkadang juga di bawah. Tapi saya pernah berpikir, kenapa kehidupan orang yang sukses berkelimpahan duniawi, tapi kalau yang sudah terlanjur posisi di bawah, mau merangkak ke atas pun itu sulitnya minta ampun. Itu seperti yang sudah saya alami beberapa tahun terakhir ini. Saya merasa bahwasannya saya ini adalah orang yang paling terpuruk di dunia. Ibarat kata dari hal materi. Ya, saya adalah orang yang terpuruk di dunia. Pada saat itu saya mengatakan hal seperti itu karena yang awalnya dulu itu saya sebagai orang yang bisa dikatakan mempunyai kepercayaan penting bagi seseorang. Tapi dulu itu saya mempunyai materi cukup, keinginan sesuatu itu cukup, pengen ini alhamdulillah bisa, pengen itu juga alhamdulillah bisa. Kalau seandainya teman-teman ada yang merasakan hal yang sama pada seperti saya ini, coba deh kita flashback ke belakang. Apa yang salah pada diri kita? Sampai saat ini pun saya juga belum pernah merasakan apa yang salah pada diri kita. Pada diri saya sendiri, saya merasa tidak pernah melakukan salah. Tapi seseorang yang menilai, seseorang yang tahu kesalahan kita. Apa penyebab kejatuhan yang saya alami? Hingga kebutuhan materi yang saya butuhkan itu saya merasa tidak pernah ada, dan bahkan tidak mempunyai uang. Nah, saya mempunyai seorang anak laki-laki. Anak saya berusia 5 tahun. Dia sudah sekolah TK. Ya, sudah sekolah TK besar. Dia sudah tahu minta jajan kepada saya. Dan pada saat itulah saya merasa bahwasannya saya menjadi orang yang tak berguna. Kenapa? Karena anak saya minta jajan dengan uang 2.000 rupiah. Tapi saya merasa tidak mampu untuk memberi anak saya uang untuk membeli jajan. Dan pada saat itulah hati, pikiran hancur. Mau dibawa kemana hidup ini? Memberikan jajan anak pun saya tidak mampu. Sampai saat itu pun saya tidak mengetahui apa kesalahan saya.
sampai saya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga saat ini, hingga sedemikian rupa kehidupan yang saya alami. Merintis usaha gagal dan gagal. Ternyata ada sebuah kesalahan besar yang saya tidak pernah saya pelajari kesalahan saya, yaitu selalu mempermudahkan, dengan kata lain menggampangkan sebuah urusan yang saya harusnya selesaikan itu tidak saya selesaikan. Saya selalu memperbanyak hutang tanpa memikirkan bagaimana saya caranya untuk membayar kedepannya nanti. Dan dampaknya itu terasa sampai saat ini. Oke, ketika saya mengajukan pinjaman di bank, dia dari pihak bank selalu welcome, merespon, karena dia tahu bahwasanya saya adalah orang yang dipercaya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun hutang belum bisa membayar, pusing. Pada saat itulah yang saya ceritakan tadi, bahwasannya pada masa kehancuran, sampai-sampai merasa ketika ada mobil yang lewat, entah itu truk, entah itu mobil apapun lewat di depan rumah saya, itu saya merasa hati gak karuan. Saya berpikir, ya Allah, entah sampai kapan ujian yang Engkau berikan kepada hamba ini. Saya hampir putus asa, seolah-olah saya adalah orang yang paling lemah di dunia ini. Saya hampir menyerah. Tapi saya selalu bersyukur. Rasa syukur saya itu ternyata belum penuh, belum ikhlas, hanya sebatas di ucapan saja, tidak tulus dari lubuk hati. Oke, teman-teman, itu adalah cerita saya tempo dulu. Dan akhirnya di mana ketidakmungkinan menjadi sebuah fakta, bahwa Allah itu memberi jalan setiap masalah kepada hambanya. Saya mengalami sendiri, bukan kata orang, bukan kata dari teman ataupun dari siapa. Di saat saya tidak mempunyai apa-apa, di saat saya ingin kerja, mencari peluang untuk menghasilkan uang, selalu buntu. Tapi di satu sisi ada sebuah keajaiban yang mungkin bisa saya rasakan sampai saat ini. Fakta membuktikan kalau Allah selalu memberi jalan kepada hambanya, yaitu saya. Ternyata masih diberi kemampuan untuk hidup, diberi kemampuan untuk
mencari rezeki. Pada saat itulah Allah memberi jalan. Saya diberi modal cuma-cuma oleh orang tua saya, karena dia tahu anak saya sudah tidak mempunyai apa-apa. Satu tahun berjalan, modal itu habis. Usaha hancur lagi. Bagi teman-teman yang mengalami betapa susahnya hidup oleh yang saya alami, apakah sama kepada teman-teman? Yuk kita cerita di kolom komentar. Terima kasih yang sudah ikut bergabung, yang sudah menonton video ini.